Aman, aman ya, beginilah ya, Jakarta lagi panas, lagi kurang enak badan, tapi nggak boleh dilewatkan nih ngobrol-ngobrol sama Bro Arvin dan tentunya sama teman-teman Cuan Troopers ya. Ya. Ya, oke. Eh, Oke bro, thank you banget ya waktunya buat malam hari ini udah Thank you. diluangkan. Gue juga sempat lihat kalau nggak salah di story lu kayaknya baru merit kemarin ya. Iya, Nah, iya. congrats Gua ya bro ya bulan dari lalu. gue. Oh, ya, thank you, thank you. Congrats ya, ini buat teman-teman Cuan Troopers kita mendoakan yang terbaik nih untuk keluarganya Bro Arvin ya, small family yang baru dimulai bulan lalu ya Bro ya. Iya, Oke, bulan lalu. jadi buat malam hari ini tadi gue udah ngobrol-ngobrol dikit sama teman-teman Cuan Troopers, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih Bro ya malam Boleh. hari ini. Jadi kebetulan topik kita malam ini kan mengamankan portfolio di kala market sideways, begitu Ya, kan. Sebelum kita ngomongin mengenai portfolio atau cara mengamankan, mungkin kita bahas dulu sedikit mengenai market, ya, gitu kan. Jadi kalau hari ini kita lihat kan memang minus ya bro ya, ya. 0,30% di 6.940. Kalau misalnya kita lihat secara 5 hari juga, IHSG 5 hari ke belakang minus ya bro ya, 0,98%. Betul. Nah, mungkin pertanyaan yang selalu gue tanyakan nih sama lawan bicara gue di TikTok adalah tanggapannya gimana nih mengenai Oke. market kita saat ini. Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal market ya bro, memang market ini kan agak sedikit sideways ya. Bahkan even dari awal tahun tuh ya segini-segini aja muter-muternya gitu ya. Dan ini kan juga sudah maksudnya kayak menguji terus support-support pentingnya gitu. Dan memang kalau secara sentimen katalis juga kita bilang banyak juga enggak ya di Indonesia sendiri ya. Indonesia masih banyak kan soal pemilu dan sebagainya gitu ya. Dan minggu depan itu terkait dengan ini juga bro. Pengumuman capres-cawapres ya, karena memang pendaftarannya terakhir kalau nggak di minggu depan di 2 minggu lagi. Jadi pasti sentimen arahnya ke arah-arah sana tuh. Arah-arahnya ya terkait dengan cawapres siapa yang akan dipilih oleh capres-capres yang sudah ada gitu ya. Jadi ini akan menimbulkan lebih banyak kestabilan di mana orang sudah tahu nih, oke ini capresnya ini, cawapresnya ini gitu ya, dan program-programnya apa. Dan selama ini kan dari tiga calon yang baru mengumumkan hanya satu nih. Sisanya yang dua kan belum. Jadi kita sama-sama menunggu. Katalisnya masih ke arah sana, masih berkaitan dengan politik, terutama dengan ini ya, capres-cawapres. Selain itu juga kalau kita lihat dari global, memang The Fed akan menaikkan suku bunga ya. At least sekali lagi, karena inflasinya juga belum terkendali. Kemungkinan terjadi di bulan November kalau tidak salah. Kemarin sempat menaikkan suku bunga, suku bunganya stay ya, satu kali gitu ya, sudah stay, kemungkinan akan raise lagi di berikutnya, jadi katalisnya masih ke arah sana, dan mungkin di Oktober ini berkaitan dengan earning season ya bro ya, karena Q3 sudah berakhir nih di September, jadi laporan keuangan akan muncul nih di Oktober. Nah, kita lihat beberapa emiten yang mungkin kinerjanya akan bagus ya, harga sahamnya akan lompat gitu, kurang lebih seperti itu sih bro, highlightnya ya. Oke, thank you banget ya bro. Jadi ada beberapa sentimen lah ya yang bisa kita lihat dari The Fed dan juga yang paling hotnya kalau secara domestik berarti pemilu ya bro ya. Tadi ya Belum. dari tiga kandidat baru satu yang mengumumkan, masih ada dua lagi dan waktunya tadi tinggal seminggu 2 minggu lagi ya pendaftarannya ya. Ya, betul. Pendaftarannya tinggal seminggu 2 minggu lagi. Jadi kita sudah bisa melihat lah dalam seminggu 2 minggu ke depan kira-kira bakal seperti apa nih peta perpolitikan di Indonesia bakal seperti apa gitu. Ya, ya. Oke, jadi sebelum kita masuk mungkin ya ke sentimen pemilu nih, kira-kira apakah benar ada sektor-sektor yang diuntungkan gitu kan? Kalau misalnya kita melihat dari track recordnya sebelum-sebelumnya, mungkin gue mau nanya dulu, menurut Bro Arvin nih, jadi sekarang untuk melihat keadaan market ini, itu apakah kita better wait and see dulu atau sebenarnya tetap ada opportunity nih yang bisa dilihat sama cuan troopers dalam berinvestasi atau mungkin trading di market? Oke, sebenarnya kalau kita bilang ya Bro Jo ya, di bulan September ini harusnya bulan yang tidak terlalu baik untuk IHSG ya. Dan ternyata di bulan kemarin itu minusnya tidak dalam, meskipun minus tetap, kalau kita bandingkan dengan Agustus, minusnya kecil, tapi tetap minus gitu ya. Dan ini sejalan dengan 10 tahun terakhir, bulan September selalu bulan yang terburuk. Dan di bulan Oktober, ini masih kita lihat kan masih 3 hari ya, 3 hari perdagangan di bulan Oktober,
kita melihat juga secara IHSG likuiditasnya juga masih sangat kecil, dan itu selalu menjadi kendala di mana IHSG kita itu tidak bisa stay di atas 7.000 gitu. Dan sering banget kita lihat gitu ya, IHSG itu susah banget stay di atas 7.000 kalau likuiditasnya sekecil ini, di bawah 10 triliun dan sebagainya. Bahkan Bro Jo, tadi pre-closing itu IHSG itu masih hijau loh posisinya pas pre-closing. Sedangkan closing itu minus 0,3 gitu. Jadi memang segitu volatilnya IHSG kita, sehingga menyebabkan ya kalau kita bilang bahwa porto kita mungkin ada sebagian yang hari ini minusnya lumayan dalam, gue pribadi nggak kaget. Karena kalau teman-teman lihat statistiknya, meskipun IHSG-nya minus 0,3, kalau teman-teman bandingin statistiknya, saham yang hijau dengan yang merah, yang hijau itu cuma 100-an lebih, sedangkan yang merah itu 300-an lebih gitu. Jadi sangat wajar kalau teman-teman punya portofolio mungkin turun gitu. Gitu sih. Kurang lebih seperti itu, Bro Jo. Oke, wah ini bagus banget ya teman-teman bridgingnya. Jadi mengamankannya bagaimana nih kan. Tapi nah sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, mungkin gue masih pengen ngobrol sedikit lagi mengenai sentimen-sentimen kali ya bro ya. Boleh. Jadi kemarin juga ada berita, kalau nggak salah data inflasi Indonesia baru keluar juga kan tuh bro ya? Ya, betul. Nah, Data inflasi baru keluar juga. ya itu gimana tuh tanggapannya bro Arvin tuh melihat data inflasi Indonesia yang sekarang? Is that a good thing? Atau mungkin ada dampaknya atau bagaimana nih? Mungkin bisa di-share sama teman-teman Controllers. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ya, kita bilang inflasi ini kan cukup terkendali ya. Di satu sisi gitu ya, kita lihat inflasi cukup terkendali, dan memang kalau kita bicara soal suku bunga ya memang tidak ada alasan buat BI untuk menaikkan suku bunga, kecuali memang menjaga stabilitas USD rupiah. Itu cuma salah satu alasan yang bisa digunakan untuk BI untuk menaikkan suku bunga. Sementara inflasi kita masih terkendali dan kita sangat berbeda sekali. Kalau mungkin berdasarkan live sebelumnya, mungkin sama suku sekuritas juga, gue sempat ngomong bahwa ini tuh inflasi sudah terkendali banget dan mau dinaikin berapapun ya inflasi Indonesia akan segini. Tapi belakangan ini kalau kita perhatiin nih, harga beras itu kan juga naik, itu satu. Yang kedua, harga minyak naik juga di saat yang sama. Harga beras naik karena La Nina yang menyebabkan ini kekeringan ya, sehingga banyak dari petani itu melakukan panen yang lebih cepat daripada seharusnya gitu. Dan itu menimbulkan produksi beras itu tidak maksimal. Itu satu. Yang kedua, harga minyak yang naik juga. Kalau teman-teman perhatiin dulu mainnya di 70-80, sekarang mainnya sudah di 90 gitu ya. Nah, ini kan sudah naik ya, dan Pertamax kemarin tanggal 1 Oktober naik juga kan gitu. Begitu juga dengan Pertamina Dex, lalu Solar dan teman-temannya. Dan kita harus ingat bahwa kita belum bisa rely 100% ke public transportation. Nah, sehingga banyak orang nih yang masih pakai minyak dan sebagainya untuk transportasi barang dan jasa gitu ya. Nah, sehingga itu akan menyebabkan inflasi bisa lebih tinggi. Tapi apakah inflasi itu selalu buruk? Mungkin kita lebih berkaca kepada negara lain ya bro ya. Contohnya seperti Jepang gitu ya. Itu seperti Jepang. Kita ngomong Jepang itu sendiri, itu mereka juga mengalami inflasi juga gitu ya. Dan ini inflasi pertama mereka yang cukup signifikan kalau kita compare terhadap tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, Jepang sendiri itu memang inflasinya naik gitu ya. Harga barangnya naik. Tapi ketika semua barang dan jasa yang dihasilkan itu bisa diserap oleh masyarakat dan nggak ada masalah gitu bro. GDP tetap naik gitu. Earnings perusahaan tetap naik gitu. Nah ini masalahnya kan apakah earnings dari perusahaan ini ibaratnya inflasi itu bisa ditransfer nggak ke konsumen. Itu aja kita lihatnya gitu loh. Nah sekarang posisinya inflasi kita terkendali. So far belum ada kelihatan masalah yang signifikan ya kalau kita bicara soal inflasi. Mungkin seperti itu sih. Oke, ya ya setuju banget. Jadi memang kalau misalnya dibilang juga bahkan inflasi kita itu terhitung terkendali ya. Kalau misalnya dari berita yang gue baca juga gitu kan, bahkan kita di peringkat ke-7 gitu. Apalagi kalau misalnya dibandingkan sama negara-negara lain, inflasi kita cukup aman dan seharusnya tidak menjadi satu problem lah ya bro ya, bisa dibilang gitu, atau satu yang dikhawatirkan ya. Betul, Ya benar. oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin mengenai market nih bro ya, sideways, tadi juga ada yang bilang market tuh downtrend ya, ada yang komen sejak tahun lalu. Nah kalau misalnya gue lihat patternnya juga sih memang ini ya bro ya, kita itu bisa dibilang sideways juga, tergantung kita lihat timelinenya seperti apa.
begitu kan. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke topiknya nih bro, bagaimana nih cara kira-kira mungkin startnya ada nggak advice buat teman-teman cuan troopers bagaimana caranya berinvestasi lah atau trading juga di saat market itu seperti sekarang ini nih. Mungkin ada tips-tips yang bisa di-share nih Oke, sama teman cuan troopers atau nggak ada poin-poin yang perlu diperhatikan juga. Boleh bro. oke. Gini Bro Jo, memang sering banget banyak orang yang tanya ke gua juga gitu ya, Uh, gimana sih cara trading di kala-kala seperti ini gitu ya. Menurut gua pribadi memang ada kalanya gitu ya, kita trading sangat agresifly ketika marketnya bagus, dan kadang kita juga diem aja gitu ketika marketnya ya seperti ini gitu. Dan itu sulit sekali loh Bro Jo, kalau kita bandingkan ya dengan orang-orang yang mungkin sering trading dan sebagainya. Itu hmm, kan trading itu kan kayak activity yang misalnya ngelihat uang nganggur terus dia trading gitu ya. Tapi ada kalanya Bro Jo, kita ngelihat bahwa oke, marketnya ini nggak mendukung gitu. Untuk hmm, kita trading ya, buat apa kita trading hmm, gitu ya untuk di kala market yang lagi buruk gitu. hmm, Dan memang sekarang posisinya kita harus tahu siklus-siklusnya. Kalau kita lihat sekarang IHSG turnovernya kecil ya. Dan ketika IHSG turnovernya kecil, biasanya yang gerak itu saham yang agak sedikit lucu hmm. lah ya. Kalau kita bilang mungkin yang agak sedikit kecil, third liner dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita masuk di third liner itu pun kita nggak bisa agresif seperti kita main di blue chip gitu bro. Jadi nggak mungkin kita porsi blue chip kita masukin third liner kan nggak mungkin gitu. Nah jadi itu yang mungkin teman-teman sedikit advice buat teman-teman kalau di kala market yang volatile seperti ini, teman-teman harus pintar-pintar cari momen ketika oke, ini di saat ini gue bisa trading, di saat ini gue nggak bisa trading. Jadi punya rule sendiri gitu. Nah selain itu, teman-teman kalau misalnya contoh teman-teman punya uang nganggur dan sebagainya gitu ya, ketika teman-teman investasi, itu kan nggak mungkin one instrumen doang ya bro, one instrumen doang. Kita kan main di instrumen yang lain juga gitu ya, kita main di instrumen yang lain juga di beberapa reksadana yang mungkin bisa menghasilkan return yang kita bisa bilang agak kita bisa bilang secara return itu stabil gitu ya. Nah itu mungkin kita bisa alihkan dulu ke sana sambil menunggu momen berikutnya. Nah di saat-saat seperti ini biasanya blue chip itu kan terkoreksi ya karena turnovernya kecil dan sebagainya. Nah di kala itu kita mungkin bisa mengambil momen untuk buy on weakness di beberapa saham perbankan dan sebagainya. Kalau kita perhatiin bro di 4 perbankan yang naik itu selama ini cuma BBNI aja. Akhir-akhir ini ya kalau kita lihat BBNI naik karena apa? Karena stock split atau corporate action. Sedangkan bank yang lain itu cenderung terkoreksi. Nah di saat itulah kita koleksi ketika market lagi pesimis. Mungkin itu sih sedikit advice ya dari buat teman-teman. Oke, ya jadi ada sedikit advice ya teman-teman ya dari Bro Alvin. Bagaimana nih kita mengamankan portfolio ya di kala market seperti sekarang ini gitu ya. Tadi salah satu yang aku ingat juga adalah untuk set rules kita sendiri juga ya bro ya. Itu Betul. penting juga buat kita gitu kan untuk istilah tidak memaksakan juga kali ya. Kalau misalnya marketnya lagi tidak cocok dengan kondisi keuangan kita, mungkin jangan dipaksa juga begitu kan. Ya, Dan juga ini balik betul. lagi sih ke teman-teman ya, ini sering banget dibahas di IG live manapun, semuanya itu balik dengan tujuan dan kondisi keuangan kita masing-masing ya teman-teman Benar. ya. Dan nah mungkin gue mau bahas sedikit. Jadi untuk market sekarang nih bro ya, let's say sampai akhir tahun udah sebentar lagi sih. Mungkin sampai awal tahun depan deh. Kira-kira sektor apa nih yang bisa dibilang dibandingkan sektor yang lain itu bisa dibilang relatif lebih aman atau enggak lebih memberikan apa ya? Ada sedikit rasa safety lah. Kalau misalnya ada teman-teman di sini mau berinvestasi nih, contohnya. Jadi mungkin ada Oke, teman-teman yang ada duit lebih sekarang, mereka mau berinvestasi, tapi dengan berita market sideways, nggak tembus-tembus 7.000 dan sebagainya gitu kan. Kira-kira ada nggak sektor-sektor yang bisa diperhatikan nih sama teman-teman sekarang yang lebih cukup menguntungkan? Oke, sebenarnya kan kalau kita bilang dalam mungkin 3 bulan ke depan sampai 5 bulan ke depan, market itu tidak akan jauh-jauh dari politik ya. Kalau kita Ya, bilang kan tidak akan jauh-jauh dari politik karena pemilihan umum itu di 14 Februari 2024 pemilihan umum ya. Jadi which is kalau kita hitung dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, mungkin sekitar 4 bulan ya. Nah, sekitar 4 bulan belakangan ini pasti akan ada adu gagasan dari baik capres maupun cawapres gitu ya. Pasti akan ada debat terbuka gitu ya di TV-TV nasional dan teman-temannya gitu. Nah,
pasti yang akan dibicarakan adalah soal landscape ekonomi dan gimana sih kelanjutan program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan.